Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bidhikrihi wa dhikri nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wassalihina min ibadihi tatanazzalur rahamat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ashrafil bariyat sayyidina wa maulana Muhammad. Kok tak semangat? Wa ala alihi wa ashabihi fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, bil khusus akhina Sayyidina al-Habib Mustafa bin Abdullah bin Umar al-Haddar, juga putra beliau yang ganteng, ya, tasbih masih jomblo, ya, Sayyidina al-Habib Ahmad bin Mustafa al-Haddar, juga yang terhormat dan kita muliakan keluarga besar daripada Pondok Lirboyo, juga Pondok Makhrusiyah, yang tentunya yang tidak saya lupakan guru panjenengan sedoyo ahina fillah al-ah Agus sinten wau Reza Muhammad Zahid. Mungkin niki nggih tasik familine niko Yai Anwar Zahid, ya, podo Zahide, ya. Juga Agus Malvin, Agus Nabil, dan tidak lupa Romo Kiai Haji Najib Zamzami dan para kiai yang barangkali tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Para hadirin hadirat rahimakumullah, santriwan santriwati yang semuanya calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk dapat berkumpul, dapat bermuajahah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang mulia ini, dalam rangka haul daripada pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim Kiai Idris Marzuki dan Kiai Marzuki Dahlan, dan juga beliau Kiai Makhrus Ali. Mudah-mudahan barokah kita hadir di majelis ini, barokah daripada ashabul khol, kita semuanya yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang selamat, dan mudah-mudahan para santriwan dan santriwati yang mondok di pesantren Lirboyo, khususnya di Pondok Pesantren Makhrusiyah ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya,
kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sebetulnya baik. Gak pantas saya itu hadir untuk memberikan tausiah di majelis ini. Tapi niki sam'an wa ta'atan kali sahibul hajah. Gus Pak iso-isone muga-muga enten manfaate. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia yang paling bahagia, manusia yang paling mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia ketika hidup di dunia bisa berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Itu adalah merupakan kebanggaan bagi kita semua. Alhamdulillah, di hari yang mulia, di malam yang mulia, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kumpul untuk mengingat Allah, untuk mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mengingat jasa orang-orang yang telah menjadi sebab bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa para bapak hadirin rahimakumullah? Karena manusia yang senantiasa berkumpul di tempat-tempat yang mulia, insya Allah mereka semua akan menjadi manusia yang kelak menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seisinya ini. Allah juga mensisipkan salah satu daripada yang Allah ciptakan itu disisipkan kemuliaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga. Ya, surga. Maka di antara tingkatan-tingkatan surga itu ada surga yang paling tinggi dan paling mulia. Siapa yang menempati? Yang menempati adalah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga Firdausul A'la adalah surga yang ditempati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya bersama orang-orang yang mulia. Begitu juga para bapak hadirin rahimakumullah, anak-anakku. Allah menciptakan waktu, maka disisipkan pula waktu-waktu yang mulia, termasuk malam ini, yaitu Lailatul Jum'ah. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, beliau bersabda, tuftahu abwabus sama, wa fi riwayah tuftahu abwabul jannah yaumal khamis wa yaumal isnin. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit. Kenapa? Tentunya pintu langit yang dibuka adalah untuk agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari apa? Pada hari Kamis. Alhamdulillah, malam Jumat hari ini kita berkumpul, kita berzikir, kita bersilaturahim, kita mengenang jasa orang-orang yang soleh, kita menang jasa orang-orang yang menjadikan sebab kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah termasuk mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit agar kita senantiasa berdoa pada hari Senin, di mana hari Senin adalah hari di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin menyampaikan perkataan daripada seorang ulama. Beliau mengatakan begini, salasatun la buddha antastaqirra fi dhihnikum. Tiga perkara hendaknya senantiasa ada pada diri kita, senantiasa ada pada pikiran kita,
Apa itu? Yang pertama adalah la najata minal maut, bahwa manusia itu, bahwa semuanya yang punya nafas itu tidak ada yang selamat dari kematian. Artinya kita semua pasti akan mati. Kalau hari ini kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, maka tidak lama lagi menunggu antrian, kita semua juga akan meninggalkan dunia ini. Itu yang harus kita ingat selalu. Kenapa? Karena mati itu tidak kenal siapa kita, tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal tempat. Ya, ada orang yang meninggal di jalan raya, naudzubillah min dzalik. Ya. Ada yang meninggal ketika sujud di masjid, ada yang meninggal ketika menuntut ilmu. Itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi kematian tidak kenal kita, tidak kenal usia, tidak kenal tempat, dan tidak kenal waktu. Oleh karenanya kita hendaknya senantiasa selalu ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karenanya para bapak hadirin rahimakumullah, anak-anakku, kita senantiasa dituntun oleh para guru, para alim, para ulama untuk apa? Untuk mengisi waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la rohata fid dunya. Dunya ini bukan tempat kita untuk roha. Tahu roha? Tempat kita untuk leha-leha, orang bilang. Tempat kita untuk bermalas-malas. Dunia ini bukan tempat kita untuk bermalas-malas. Oleh karenanya kalau kita ingin menjadi manusia yang sukses, adalah hendaknya kita beristihad. Karena apa? Karena manjada wajad. Orang yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan cita-citanya. Lah kalian adalah generasi masa depan. Apabila kalian betul-betul dalam mencari ilmu, insya Allah kalian akan temukan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, itulah. Jadi dunia ini la rahata. Dunia bukan tempat kita untuk istirahat, bukan tempat untuk kita leha-leha, bukan tempat kita untuk santai. Tidak. Andai kata dunia ini tempat kita santai, maka baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladan yang paling mulia dan paling sempurna, beliau tidak akan sholat beribadah sampai kakinya bengkak. Diriwayatkan oleh sebuah riwayat bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu waktu beliau itu sholat malam sehingga apa? Sehingga kakinya bengkak. Karena apa? Karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh sang istri, ya Rasulullah, bukankah kamu adalah manusia yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kamu kok sampai sholat sampai bengkak ya Rasulullah? Kala, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nah, itulah. Selalu jadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat Sohibul Khal, muassis daripada Ma'had Lirboyo. Andai kata mereka itu, beliau-beliau itu tidak bersungguh-sungguh, santai seperti kita di dalam mencari ilmu, gak pakai tirakat, tenang-tenang saja, hanya pegang HP kemudian dilihat, maka tidak akan bisa mempunyai murid sebanyak ini. Maka tidak mungkin menjadi apa? Pondoknya menjadi pondok yang penuh dengan barokah. Karena apa? Itu tadi, karena hari-harinya mereka isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersungguh-sungguh. Makanya kita di dalam sebuah doa kita diajarkan Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusrid alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus ada lagi doa yang mengatakan Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Di dalam sebuah doa dikatakan Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini apa? Ziyadatan fi kulli khair. Sebagai tempat untuk senantiasa bertambah, menambah dan menambah kebaikan.
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami, kembali kami nanti kepadamu ya Allah sebagai tempat untuk istirahat. Jadi kula mbek sampean, kita semua anak-anakku, tempat istirahat kita adalah nanti ketika kita meninggal dunia dengan membawa iman, dengan membawa sangu yang banyak. Maka itulah tempat kita istirahat sesungguhnya. Kalau dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian mondok di pesantren ini. Kalau sampean semua mondok di pesantren ini dengan tenang-tenang, ya, dengan santai, maka kalian tidak akan dapatkan ilmu yang sesungguhnya. Tetapi apabila kalian bersungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang kalian tuntut. Itulah. Jadi dunia la rohata. Di dunia ini tidak ada tempatnya untuk istirahat atau tenang-tenang. Yang ketiga, yang terakhir, la salamata minan nas. Tidak ada orang yang selamat dari gunjingan manusia, ya. Jadi tidak ada di dunia ini, dimanapun kita berada, sebaik apapun kelakuan kita, sehebat apapun ilmu kita, tetap ada orang yang pro dan kontra. Makanya kalau kita mau beramal, hendaknya kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih nuntut ilmu ya ngono Mas, ya. Walaupun nuntut ilmu, kita itu ya harus gitu. Nuntut ilmu jangan ketok takut nanti dianggap orang dan sebagainya. Enggak. Yang semangat cari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apabila kita kembali lagi, apabila kita ingin menjadi manusia yang mulia, ayo kita kumpul bersama orang-orang yang mulia di dunia ini. Kumpul di majelis-majelisnya orang-orang soleh, ya. Kita baca kitab-kitabnya orang-orang yang soleh, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Dan di dunia ini kita bersama orang soleh, nanti di akhirat kita pun akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Terakhir, saudara-saudaraku, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ya, kita hidup di dunia ini, ya, sekali lagi, kalau ingin menjadi manusia yang mulia, yuk jangan sampai kita salah menempatkan mahabbah, ya. Jangan sampai kita ini salah menempatkan mahabbah, rasa cinta. Sebab apa? Sebab kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang kita cintai. Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Oleh karena itu, ayo kita di dunia ini. Mungkin sekarang anak-anakku, kalian masih berada di kandang, ya. Istilahnya kalau pesantren ini artinya kita ini seperti di kandang, ya. Tetapi nanti kalau sampean semua sudah pulang ke rumah, itulah baru namanya kalian berada di hutan belantara. Di sana banyak begalnya, ya. Begal akidah, ya. Ada begal akidah, ada segala macam rintangan. Nah, disitulah ujian. Apakah ilmu kita bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bermanfaat lah di situ. Kalau kita di sini sama-sama senantiasa berzikir, ya. Kita kalau di pondok sama-sama berzikir. Karena apa? Karena diwajibkan, ya. Tetapi kalau kita nanti sudah di hutan belantara, maka itulah ujian kita. Apakah kita akan menjadi manusia yang selamat, atau justru ilmu kita akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man istada ilman falam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang tambah ilmu nih, kok tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah orang yang semacam itu tidak lain tambah jauh dan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tobat kepada Allah,
eman-eman ilmunya, eman-eman ilmunya. Saya kira ini saja yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan barokah dari kita hadir di tempat ini, barokah kita menghadiri khol daripada muassis pondok ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang selamat, yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.